Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi wabarakatuh. innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah nikmat iman dan Islam, kesempatan serta kesehatan untuk kembali bertemu dalam bedah kafah, buletin kafah online yang selalu kita adakan setiap pekannya di hari Jumat sore dari pukul 17.00 atau jam 5 sore. Salawat bering salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad hanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, tabi'at tabi'in, juga seluruh kaum muslimin yang senantiasa masih berpegang teguh kepada tali agama Allah. Semoga dengan banyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita peroleh syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para pendengar, para pemirsa yang biasa atau yang pada hari ini hadir di dalam ruang Zoom, ya pada hari sore hari berbahagia ini di ruang Zoom, ya bedah kafa online, ya eh, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, ya tidak kurang sedikit apapun, ya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik rizki, ya juga beserta kesehatan dan juga kesempatan. Karena dua nikmat yang sering dilupakan oleh umat manusia pada hari ini adalah kesempatan dan kesehatan. Baik, adapun tema Buletin Kafa kali ini adalah Buletin Kafa edisi 448 mengambil tema hijrah, momentum membangun kembali peradaban Islam. Ya, jadi hijrah bukan sekedar seremonial, ya, tapi merupakan perubahan hakiki. Ya, Buletin Kafa edisi 448 bertepatan pada 5 Muharram, ya 1448 Hijriah, 19 Juni 2026. Kita ketahui bahwa hampir setiap tahun kita menyambut bulan Muharram yang kita kenal dengan Tahun Baru Islam. Ya, setiap tahun juga kaum muslimin di seluruh dunia yang merayakan bulan Muharram ini, ya sebagai bulan pergantian tahun di bulan Hijriah. Ya, di mana bulan Hijriah ini ya sangat penting bagi kita karena banyak ibadah-ibadah itu ya ditanggalkan oleh bulan Hijriah. Nah, mengapa kalender Islam ya dimulai dari Hijriah? Ini pertanyaan besar. Sejak kapan ya bulan Hijriah itu dipakai di dalam Islam ya? Karena Khalifah Umar bin Khattab ya radhiyallahu an pada masa beliau itu menetapkan hijrahnya Rasulullah SAW ya sebagai awal kalender Islam. Karena maknanya yang luar biasa. Apa kata Umar bin Khattab? Al-hijratu faraqat bainal al-haq wal batil. Nah, jadi dikatakan oleh Umar bin Khattab, hijrah itu adalah memisahkan antara yang hak dan batil. Lalu kemudian fa'arihu biha ya kata eh, Khalifah Umar bin Khattab ya bahwasanya ya sehingga itu jadikanlah hijrah itu sebagai dasar daripada penanggalan. Nah, ada yang menarik dalam hijrah ini yaitu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Ya, kata-kata memisahkan yang hak dengan yang batil ini juga kita jumpai dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran huda linnas wal bayyinati minal huda wal furqan.
Ya, jadi bulan Ramadan itu adalah bulan ya di mana Allah turunkan Al-Qur'an sebagai hudalinas petunjuk hidup bagi manusia yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Nah, jadi ya bahwasanya bulan Muharram ini ya pertama sekali kita pahami bahwasanya inilah bulan yang mulia ya sama mulianya seperti bulan Ramadan. Ya, artinya ya disinilah bulan-bulan ya manusia atau umat muslim kaum muslimin itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, memisahkan yang hak dengan yang batil sudah jelas ya. Apa itu? Kalau dia sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi apa-apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril itu adalah perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti dia dalam bentuk hak dan batil. Lalu kemudian hijrah ya bukan sekedar perpindahan fisik ya dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah itu adalah perubahan sistemik yang mengubah tatanan akidah, sosial politik, dan peradaban umat Islam secara menyeluruh. Pondasi kebangkitan Islam sepanjang zaman. Apa itu pondasi kebangkitan Islam? Ada tatanan, ada sistem, ada tata tata bentuk ya, ada struktur ya. Itu adalah akidah, sosial, politik, dan peradaban Islam yang secara menyeluruh atau kafah. Nah, kita tahu ya kalau kita membaca sejarah di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu dijelaskan bahwa hijrahnya Rasulullah SAW itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berhijrah itu dengan beberapa gelombang dan gelombang terakhir itu adalah gelombang Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi kalau kita lihat selain berpindahnya Rasulullah SAW ke Madinah, ya itu juga ternyata Rasulullah SAW ya, mendirikan institusi namanya Daulah Daulah Islam. Nah, dalam Daulah Islam sinilah ya Rasulullah SAW menetapkan tatanan akidah karena adanya bernegara. Jadi Rasulullah SAW itu menjadi seorang Rasul sekaligus sebagai kepala negara. Nah, dari sini akidah tadi terjaga karena apa? Karena negara bisa menjaga akidah Islam. Lalu kemudian terjadi perubahan sosial politik. Ya, politiknya berdasarkan Islam. Jadi muncullah peradaban-peradaban emas Islam yang itu sudah kita bisa baca karena dituliskan dengan tinta-tinta emas kemuliaan peradaban Islam atau keunggulan-keunggulan peradaban Islam. Ya, kenapa? Karena memang akidah, sosial, politik ya dan peradabannya itu dijaga dan diterapkan secara menyeluruh dengan berdirinya Daulah Islam di Madinah. Dan ini menjadi fondasi kebangkitan Islam sepanjang zaman ya. Kita tahu bagaimana mungkin ya kalau zaman dahulu ya 1400 tahun yang lalu ya bagaimana udah 1500 tahun yang lalu lah ya selama 1400 tahun Islam itu punya institusi kenegaraan baik itu daulah Islam di Madinah maupun nanti daulah khilafah yaitu bentuknya sejarah-sejarah ya kita tahu bahwa Madinah itu kan sangat jauh ke Indonesia ya bagaimana mungkin bisa sampai kita rasakan Islam pada hari ini ya kecuali memang Islam itu diemban sebagai sebuah negara dan bagaimana Islam itu mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia dari Maroki sampai dengan Maroko. Kita bisa lihat bagaimana Asia, ya, lalu kemudian Timur Tengah, Eropa, benua Amerika, ya, sampai kepada benua Afrika, ya, semuanya sudah merasakan bagaimana Islam itu disebarkan sebagai sebuah agama dakwah. Nah, ada tiga makna hijrah secara syar'i. Nah, yang pertama, ya, hijrah itu ya secara hijrah maknawi, yaitu meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. Ya, meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ya dikatakan bagaimana di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, mohon maaf,
Di dalam hadis Rasulullah SAW ya itu dijelaskan ya oleh hadis riwayat Al-Bukhari ya bahwasanya dikatakan wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ya, orang-orang yang beriman itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Ya. Jadi orang-orang yang berhijrah itu ya meninggalkan apa yang dilarang Allah anhu ya darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya meninggalkan larangan itu adalah bagian daripada hijrah. Nah, yang kedua, hijrah makani khusus ya. Hijrah secara tempat ya. Makan itu kan tempat dalam bahasa Arab ya. Yaitu perpindahan fisik dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Untuk apa? Demi menjaga akidah dan keselamatan agama. Nah, ini ditulis dalam kitab Sarah Umdah Al-Ahkam ya. Dalam kitab Sarah Umdah Al-Ahkam ya al-hijratun hiya al-intiqalu min baladil kufri ila daril islami. Ya, dikatakan bahwasanya hijrah adalah perpindahan ya dari negeri kufur ya menuju negara Islam. Nah, inilah dalam konteks hijrah makani khusus. Lalu kemudian yang ketiga, hijrah dalam konteks makani umum. Ya, bagaimana perpindahan dari setempat kepada tempat yang lain, tempat yang baru, ya secara umum itu adalah perpindahan untuk tujuan mulia, yaitu dakwah, jihad, menuntut ilmu, atau menghindari fitnah yang mengancam keimanan. Ya, lalu kenapa? Karena ini senada dengan yang didefinisikan oleh Ibnu Al-Arabi. Ya, dia mengatakan al-hijratu hiyal khuruju min daril kufur ya. Jadi dikatakan min daril harbi. Mohon maaf, min daril harbi ilal daril Islam ya. Jadi hijrah itu adalah keluar dari negara yang berperang ya atau negara yang kufur ya kepada negara yang Islam. Jadi hampir senada ya, senada bahwasanya hijrah maknanya secara umum perpindahannya untuk dakwah, jihad, menuntut ilmu atau menghindari fitnah dengan hijrah yang maknanya secara khusus yaitu pindah dari darul kufur kepada darul Islam demi menjaga akidah dan keselamatan agama. Jadi kalau kita lihat definisi inilah yang sebenarnya dipraktikkan oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah 1400 tahun yang lalu. Ya, beliau berhijrah demi ya meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan ya, keselamatan agama, keselamatan dakwah, keselamatan jihad, keselamatan untuk menuntut ilmu dan menghindari fitnah serta mengancam keimanan. Nah, lalu kemudian Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah mendirikan sebuah negara disebut dengan Darul Islam. Yang mana beliau pindah dari Darul Kufur yaitu Makkah, pindah kepada Madinah, Darul Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW. Inilah tiga makna hijrah secara syar'i ya yang bisa kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melalui perbuatan beliau. Nah, lalu kemudian Bang Pri, suara saya masih jelas ya Bang Pri ya? Halo, tes. Masih, Halo, masih, masih Ustaz. jelas nggak Masih, suara saya? masih, masih, Masih masih ya? aman, masih, Oke, insya Allah. oke. Soalnya pengalaman sebelumnya sering putus-putus. Ya, baik kita lanjut ya para pendengar ya, para hadirin wal hadirat ya rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempatkan dirinya untuk bisa kembali berhadir di dalam acara Bedah Kafa Online ya, Bedah Kafa Online di hari Jumat yang selalu kita laksanakan setiap hari Jumat. Nah, selanjutnya ya, pelajaran dari hijrah Nabi atau Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, yang pertama ada pelajaran yang kita petik dari sejarah itu, ya. Jadi ada esensi ya yang sebenarnya bisa kita petik dari sejarah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah.
Nah, apa itu? Yang pertama, ya, hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama dengan para sahabat-sahabatnya, bersama dengan kaum muslimin yang selalu ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan demi ketaatan mereka itu mereka lakukan atas dasar akidah. Kenapa? Karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka betul-betul melaksanakan atau mengamalkan kalimat tauhid yang berbentuk syahadatain, ya. Dikatakan asyhadu alla ilaha illallah, ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jadi jelas, ya. Jadi dijelaskan bahwasanya mereka betul-betul cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Nah, inilah akidah sebagai asas negara dan masyarakat. Nah, sesampainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, ya, berhijrah dari Mekah ke Madinah, saat sampai di Mekah, maka Rasulullah SAW membangun ikatan-ikatan akidah dengan mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, inilah fakta sejarah yang menjelaskan bahwa negara apa namanya akidah itu ya sebagai asas, ya. Kenapa? Karena negara dan masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah, ya, itu adalah di atas ikatan akidah yang kokoh, bukan nasionalisme, bukan berdasarkan kesukuan, dan juga bukan kepentingan duniawi, yang ini sifatnya adalah ikatan yang lemah dan ikatan yang hina. Nah, apa dalilnya? Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Jadi ada kata-kata wa'tasimu, ya, fi'il amr. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara mempersaudarakan, ya, kaum Muhajirin dan kaum Ansor berdasarkan ikatan akidah. Nah, kalau kita pikir-pikir, ya, kita bayangkan sejarah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah, ya, ternyata kaum Aus dan kaum Khazraj, ya, yang berdomisili di Madinah itu selalu berperang dengan kaum Quraisy yang ada di Makkah. Apapun halnya, baik itu mulai hal yang sepele, hal perdagangan sampai hal yang paling besar sekalipun, ya, mereka selalu berperang dan itu dilakukan puluhan tahun. Ya, bayangkan ketika, ya, kaum Muhajirin itu sampai ke Madinah, ya, mereka diberikan rumah, mereka diayomi oleh saudaranya kaum Ansor, ya, tanpa apa namanya, tanpa segan-segan, tanpa berpikir panjang, ya, kaum Ansor itu memberikan tempat-tempat di mana mereka yang paling terbaik karena mereka adalah saudara seiman. Nah, kita bisa bayangkan bahkan di Sirah Nabawiyah itu dikatakan kaum Ansor itu rela menceraikan banyak istrinya, ya, menceraikan salah satu istri dari istri yang banyak itu, ya, untuk saudaranya dari Muhajirin karena mereka berhijrah nggak bawa istri, ya, itu. Istrinya tinggal di Makkah. Kenapa? Karena istrinya kurang kurang iman atau jangan-jangan istrinya belum belum beriman. Lalu kemudian mereka berikan kepada saudaranya dari kaum Muhajirin yang sebenarnya sebelumnya adalah musuh besar mereka, musuh bebuyutan mereka, dan itu berlangsung selama puluhan tahun. Ya, bagaimana Abdurrahman bin Auf itu diberikan lapak untuk berdagang karena dia adalah memang pedagang, diberikan lapak oleh kaum kaum Ansor, ya, silakan berdagang gitu. Ya, sementara kita aja pun orang orang tempatan aja pun kalau berdagang kena pungli, ya kan. Nah, itu baik itu pungli resmi maupun pungli tak resmi, ya kan. Nah, kena pungutan-pungutan liar ini tidak disediakan, ya, silakan silakan. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan Rasulullah SAW, ya, membangun ikatan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu bukan di atas ikatan nasionalisme. Kalau dibangun berdasarkan ikatan nasionalisme berarti tidak ada hubungan antara orang Muhajirin dan tidak ada hubungan antara orang Ansor. Nah, jadi ini jelas bahwasanya Islam, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor itu, ya, setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi bukan ikatan nasionalisme, ya, bukan ikatan kesukuan dan juga bukan ikatan kepentingan duniawi atau ikatan bisnis. Yang itu adalah ikatan-ikatan yang apa namanya hina dan juga ikatan-ikatan yang lemah. Nah, yang kedua, ya, lalu apa pelajaran yang bisa kita ambil dari proses, ya, dari peristiwa, ya, hijrahnya Nabi ke Madinah adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang kuat, ya, itu persaudaraan Muhajirin dan Ansor dijalin di atas akidah, ya, seperti yang pertama tadi, ya, melampaui batas darah dan asal usul sehingga menjadi pondasi sosial yang kuat.
Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Kalau kita perhatikan ayat ini, ya Allah mengatakan ada kata-kata inna. Sesungguhnya, kalau sudah Allah mengatakan sesungguhnya bersungguh-sungguh, ya ibaratkan kita saja kalau dengarkan bisnis kita sudah mengatakan sungguh, ya maka kalau itu sudah janji maka kita percaya kan. Nah, apalagi Allah mengatakan sungguh. Ketika calon istrinya mengatakan sungguh, atau seorang wanita ketika mempercayai calon suaminya mengatakan sungguh, itu merupakan ungkapan akad atau janji yang kuat. Nah, apalagi Allah yang mengatakan, maka ini merupakan perkara-perkara yang kuat di atas yang kuat. Ya, karena apa? Karena memang Allah yang menjelaskan sesungguhnya kaum mukmin itu adalah bersaudara. Jadi ini merupakan pernyataan Allah bahwasanya kaum mukmin, ya ada kata-kata mukmin berarti dia berakidah Islam. Berarti dia punya ukhuwah Islam. Jadi orang yang berakidah Islam tidak punya pilihan lain selain berukhuwah Islamiyah. Ya, justru kalau orang yang berakidah Islam tidak punya ukhuwah Islam, nah dipertanyakan keimanannya, ya jangan-jangan ya imannya pada saat itu sedang yangkus, ya sedang turun, ya karena Rasul mengatakan al imanu yazidu wa yangkus, ya kadang-kadang iman itu naik dan kadang-kadang turun. Nah yang ketiga, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, ada daulah Islam pertama, ada negara Islam pertama. Nah, Nabi SAW mendirikan daulah Islam pertama di Madinah, ya, dengan beliau sebagai kepala negara yang memimpin berdasarkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini menjelaskan apa? Bahwasanya, ya, esensi, ya, urgensi atau apa namanya substansi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu ketika beliau berhijrah ke Madinah adalah mendirikan daulah Islam, ya, mendirikan negara Islam yang ini merupakan jaminan diterapkannya seluruh aturan-aturan Islam. Baik itu bicara masalah akidah, makanan dan minuman, ya, akhlak, ya, serta juga muamalah dan juga ukubat. Inilah jaminannya. Kenapa? Karena dengan adanya negara, maka bisa dipastikan aturan-aturan itu terlaksana. Ya sama seperti kita, ya kan? Aturan sederhananya apa? Seperti lampu merah misalnya. Ya hari ini orang begitu lampu merah, ya kan, ikut berhenti di persimpangan. Nah berarti dia taat. Kenapa? Karena negara menerapkan aturan kalau seandainya lampu merah harus berhenti. Nah lampu hijau maka jalan. Nah jadi kalau seandainya melawan berarti dia tidak taat. Nah lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, eh, bahwasanya di dalam Al-Quran, ya, bagaimana Rasulullah SAW itu dijadikan apa namanya sebagai suri suri tauladan. Nah, itu dia, ya. Jadi wama arsalnaka ilah rahmatan lil alamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menurunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ilah rahmatan lil alamin sebagai kecuali hanya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi ya apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW bahwasanya daulah Islam ini adalah, ya, eh, suatu, ya, penjamin, ya, bahwasanya rahmat Islam itu akan turun. Nah, jadi jelas, ya, kenapa? Karena ini merupakan hafalnya Rasul, ya, apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka Rasulullah sebagai uswah, ya, sebagai contoh atau suri teladan bagi kita. Nah, yang keempat adalah syariah kafah, ya. Pelajaran yang perlu kita ambil adalah ketika Rasulullah SAW mendirikan daulah Islam di Madinah yang pertama, maka beliau menjadi pemimpin negara, ya, sebagai kepala negara sekaligus nabi, ya. Nah, kenapa? Karena ini membuktikan bahwasanya Islam itu bukan sebatas ibadah ritual belaka. Ya, Islam itu juga sebagai sebuah ideologi atau mabda. Nah, jadi syariah kafah ini adalah syariat Islam yang diterapkan secara menyeluruh, yang itu mengatur seluruh aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, politik, ekonomi, dan sosial. Nah, maka dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Sesuailah dengan kita hari ini yaitu bedah buletin kafah. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaj'a
summa yaj'alnaka ala syari'atin minal umri. Ya, dikatakan bahwasanya sesungguhnya kemudian kami menjadikan engkau Muhammad berada di atas suatu syariah dalam segala urusan, ya. Fatabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamuna, ya. Maka dari itu, ya, ikutilah syariat itu, ya, dan janganlah mengikuti hawa nafsu, ya, hawa nafsu orang-orang yang tak berilmu. Nah, jadi ini membuktikan apa, ya? Orang-orang yang tak berilmu itu selalu beramal dengan hawa nafsu. Maka kita tidak boleh mengikutinya. Terjemahan Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Nah, inilah membuktikan apa? Membuktikan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus atau menyuruh, ya, atau memerintahkan Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril untuk berhijrah, ya, gunanya apa? Untuk berada di atas suatu syariah, untuk melaksanakan segala bentuk syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sebuah negara, ya, daulah Islam yang pertama. Ini pelajarannya keempat. Nah, dari situ kita bisa tahu, ya, bahwasanya sejarah menuliskan tinta emas tentang esensi, ya, momentum, ya, lalu kemudian kejadian-kejadian, ya, dan juga apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, dalam melaksanakan hijrah. Lalu kemudian esensinya bukan sebatas pindah tempat, ya, tetapi esensinya lebih dari itu, yaitu menjaga akidah, ya, menerapkan hukum syara dan memuliakan kaum muslimin, ya, dan berlaku adil dalam masalah ekonomi. Nah, ini membuktikan apa? Dengan adanya sebuah negara. Jadi betullah apa yang dikatakan oleh kaidah ushul fikih yang mengatakan ma'ala yatimul wajib ila bi fahuwa wajib. Ya, tidak akan terlaksana suatu kewajiban syariat, ya, kecuali karena adanya sesuatu, ya, maka sesuatu itu pun harus ada, ya. Maka tidak akan terjaganya akidah Islam, akidah kaum muslimin, kalau tidak ada negara yang menjaganya, maka negara itu harus ada. Tidak akan tersebarnya dakwah ke seluruh dunia tanpa adanya sebuah negara, maka negara itu pun juga harus ada. Nah, ini sudah kita bisa baca dalam bentuk sejarah, dan ini sudah terjadi, bukan akan terjadi, tapi sudah terjadi. Kenapa? Karena sudah ditulis di dalam sejarah. Baik. Nah, lalu kemudian dampak hijrah, ya. Apa sih dampak hijrah itu? Nah, dampak hijrah itu adalah lahirnya peradaban baru. Yang Islam dulunya itu dihina, Islam dulunya itu ditindas, ya, di Mekah, ya, ketika diboikot, ya, tidak boleh mereka itu berdagang, bahkan mereka tidak boleh menikah dengan sesama kaumnya. Ya, Islam itu diremehkan, ya, apalagi baik dari bangsa Persia dan juga bangsa Romawi yang menguasai Jazirah Arab kala itu, yang menguasai peradaban dunia kala itu, ya. Itulah sehingga apa? Muncullah Islam ketika sudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, ya, sudah terberdirinya daulah Islam yang pertama, maka lahirlah peradaban Islam yang baru yang disegani di dunia kala itu, yang disegani di Jazirah Arab kala itu, yang disegani oleh peradaban Persia kala itu, yang disegani oleh peradaban Romawi kala itu. Nah, Madinah itu menjadi pusat daulah Islam yang dihormati dunia. Nah, kenapa dihormati dunia? Ya, kita tahu, ya, setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah menjadi seorang kepala negara, menjadi seorang kepala daulah Islam yang pertama, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu melakukan ekspedisi perang. Rasulullah SAW mengirim para pasukan untuk melakukan ekspedisi perang, ya, di Jazirah Arab, ya. Lalu kemudian kalau kita logisnya, ya, perang itu adalah sesuatu aktivitas kenegaraan, ya. Kalau perang tanpa negara namanya tawuran, ya, tidak perang itu namanya, ya. Jadi nggak mungkin ekspedisi perang itu dilakukan Rasulullah SAW diperintahkan kepada para sahabat kecuali itu dalam rangka adalah aktivitas negara. Nah, setelah itu kita tahu bahwasanya perang itu adalah suatu kegiatan yang menguras banyak dana atau finansial.
Ya, tidak mungkin itu dana pribadinya Muhammad sebagai Rasulullah SAW. Tentu itulah dana negara. Berarti negara punya apa yang disebut kas negara. Nah, kalau bahasa gampangnya sekarang apa itu? APBN lah, anggaran pendapatan belanja negara. Nah, pendapatannya ada dibelanjakan dalam bentuk aktivitas ekspedisi perang. Nah, ini membuktikan ya aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah aktivitas kenegaraan, bukan aktivitas-aktivitas aktivitas di luar kenegaraan. Nah, jadi ya ini membuktikan juga bahwasanya Islam itu bukan sebatas ibadah ritual yang isinya cuman sholat, zakat, puasa, nikah, talak, cerai, ya kan, rujuk. Bukan, Islam itu lebih dari itu. Nah, ya. Nah, lalu kemudian ya Islam ini adalah model negara yang berkeadilan, ya. Jadi daulah Islam yang didirikan oleh Rasulullah SAW di Madinah adalah model negara yang berkeadilan. Kenapa dikatakan berkeadilan? Ya, karena dulunya ya pasar itu di Jazirah Arab itu dikuasai oleh kaum Yahudi. Ya, berarti tidak ada keadilan di situ. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, membunuh anak perempuan, kan tentu tidak ada keadilan di situ. Lalu kemudian bagaimana masa-masa jahiliyah itu, peradaban jahiliyah itu, ya, mengenyampingkan hak-hak perempuan, ya, yang diutamakan itu adalah laki-laki, ya. Nah, ini justru tidak berkeadilan, ya. Tetapi setelah Islam datang, ya, dengan segala bentuk kemuliaannya dihapuskan semua itu. Nah, lalu kemudian riba dihapuskan, ya. Pasar dibangun atas dasar prinsip syariah. Kenapa? Karena di Madinah kala itu pasar itu dimonopoli dan dikuasai oleh kaum Yahudi. Nah, setelah Rasulullah SAW mendirikan negara, maka diberikan keadilan dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Ya, diberikan keadilan. Nah, apa buktinya diberikan keadilan dengan prinsip-prinsip syariah, lalu kemudian zakat ditegakkan, ya, sebagai sistem ekonomi yang mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Kenapa? Karena Islam di dalam Quran surah Al-Hasyr di dalam Al-Quran ayat 7 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim kaila yakunu dulatam bainal aghniyai minkum, ya. Jadi Islam melarang monopoli. Kenapa? Karena Allah mengatakan kaila yakuna dulatan baina aghniya'a minkum, ya, agar harta itu jangan hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Nah, ya, orang kaya saja di antara kalian. Jadi tidak boleh monopoli pasar, ya. Orang Yahudi itu memonopoli pasar sehingga mereka menguasai, ya, mulai dari supply chain-nya, ya, perdagangannya, produksinya, ya, mereka menguasai semua di Jazirah Arab, terutama di Madinah. Ya, jadi Rasulullah SAW mengembalikannya. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW itu mengkategorikan mana yang disebut dengan harta kepemilikan pribadi, mana yang disebut dengan harta kepemilikan umum, dan mana yang disebut dengan harta kepemilikan negara. Ya, nah, jadi cukup miris kalau kita lihat fakta pada hari ini, ya. Bagaimana 50 orang kaya di Indonesia ini, oligarki itu menguasai, ya, harta 50 juta orang rakyat Indonesia. Ya, besarannya sama. Berarti satu orang oligarki itu hartanya sama dengan 1 juta rakyat Indonesia. Nah, itu artinya ya tidak merata distribusi kekayaannya. Nah, dalam Islam, ya, distribusi kekayaan itu harus merata. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengharamkan, ya, harta itu hanya berputar-putar di kalangan orang kaya saja. Ya, bagaimana cara itu bisa terjadi? Karena sistemnya sistem ekonomi kapitalis yang penuh dengan tipu daya, monopoli, dan ribawi. Nah, Islam itu menjauhkan itu semua. Karena Islam itu punya sistem ekonomi yang berkeadilan untuk semua. Ya, jadi ini bisa mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, mulai lapisan rendah, menengah maupun atas semua rata. Nah, itu karena dalam Islam yang terpenting dalam sistem ekonominya adalah distribusi kekayaan, ya, bukan sibuk kepada national income atau pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu kemudian apa dampaknya setelah berdirinya daulah Islam di Madinah oleh Rasulullah SAW? Keamanan dan keadilan, ya, dijamin, ya, ya, keamanan keadilan itu dijamin, ya, untuk semua warga, baik Muslim maupun non Muslim, ya.
Jadi dalam Islam itu ada warga negara itu ya dua, terdiri dari dua. Pertama kaum muslim, ya kaum muslimin, dan yang kedua adalah kafir zimmi. Semuanya sama, ya haknya kok sama, ya. Cuman kewajibannya aja yang beda. Ya kalau muslim nggak perlu bayar apa jizyah. Kalau kafir zimmi bayar jizyah, ya. Kalau kafir zimmi tidak perlu bayar zakat, ya. Kaum muslim bayar zakat. Nah, itu aja sih. Jadi berbeda itu bersama dalam apa namanya haknya, kewajibannya aja yang beda. Nah, keamanan dan keadilan dijamin untuk semua warga, baik muslim maupun non-muslim. Ya, dalam kurang dari 1 abad, peradaban Islam meluas dari Spanyol Andalusia hingga India. Tidak mungkin ya dalam waktu sesingkat itu ya, 1.000 tahun cuman, kurang dari 1.000 tahun, kurang dari 100 tahun. 1 abad itu kan 100 tahun. Kurang dari 100 tahun ya Islam itu sudah sampai ya ke Andalusia hingga India. Ya, bayangkan jauhnya dari Madinah sana, dari Jazirah Arab sana bisa sampai ke benua Eropa, Andalusia, Spanyol dan juga India. Ya, tidak mungkin ya mereka mau memeluk Islam kecuali Islam itu ya nampak kepada mereka cahaya keadilannya. Nampak bagi mereka orang-orang Andalusia, Spanyol dan orang-orang India, nampak kepada mereka ya itu adalah cahaya kemuliaannya. Ya, kenapa? Karena penerapan Islam itu kepada mereka. Karena dakwah Islam itu kepada mereka. Ya, kenapa? Karena dengan Islam itulah mereka memiliki cahaya ilmu. Ya, karena dengan Islam itulah mereka memiliki apa yang menjadi standar hukum, dan hukum itu adil yang memanusiakan diri mereka sebagai manusia sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia, dan kemanusiaan ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan yang memang memanusiakan manusia ke seluruh penjuru penjuru dunia. Nah, dari sinilah awalnya ya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam berhijrah ya ketika menjadi atau mendirikan negara Daulah Islam pertama di Madinah. Ya, kita lanjut. Nah, setelah kita memahami sejarah tadi, kita sudah bercerita tentang buku-buku sejarah, tentang Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Kita bercerita tentang apa namanya cerita sejarah tadi. Itu bukan cuma romantisme sejarah saja, ya. Justru kita jadi miris pada hari ini ketika kita melihat realita umat Islam hari ini, ya, yang mana jumlah mereka 2 miliar, ya, 2 miliar Muslim yang terbagi dalam 50 negara lebih, ya, nation state ya, mereka berdiri di atas negara-negara yang berbatas dengan nation state ya, negara bangsa ya. Ini justru miris bagi kita ya, bagaimana ketika Palestina ya dijajah puluhan tahun sejak 1950 sampai hari ini ya, negara-negara tetangganya Mesir, Arab Saudi, Yordan ya, Lebanon ya, Turki itu cuma bisa melihat saja, ya. Kepala negaranya cuma bisa melihat saja tanpa bisa memberikan solusi yang konkret bagi saudaranya sama Muslim di sana. Padahal, ya, esensi daripada hijrah itu salah satunya adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam bentuk akidah. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Ya, kita miris sekali melihat ini. Ya. Bahkan kita Indonesia ya, cuman bisa melihat penderitaan-penderitaan saudara-saudara kita di Palestina itu. Nah, sayangnya kita yang sebagai apa namanya rakyat kecil ya, yang tidak punya kekuatan apapun, tidak punya kutwah di sana, tidak punya kuah di sana, ya, itu apa yang dilakukan oleh kepala negara yang punya kuah kekuatan di sana pun sama seperti kita yang lemah ini. Ya, bagi kita bisa lihat bagaimana apa namanya pemimpin-pemimpin di negeri-negeri kaum muslimin ya yang berbatasan langsung dengan Palestina, mereka hanya bisa mengecam ya apa yang mereka lakukan tidak lebih seperti apa yang kita lakukan sebagai rakyat biasa. Padahal mereka punya militer, padahal mereka punya persenjataan, padahal mereka punya tentara, dan mereka punya teknologi. Ya, itu miris bagi kita melihat kenyataan-kenyataan ini. Nah, yang kedua adalah ya negeri-negeri kaum muslimin hari ini ya itu ketergantungan ekonomi ya militer dan teknologi kepada barat itu tinggi ya. Nah, ini bisa lihat di dalam diagram batang ini ya. Sebenarnya diagram batang ini tidak bisa menggambarkan apa-apa
Ya, kenapa? Karena ini hanya secara umum saja ya. Bahwasanya pada hari ini ya baik ekonomi, militer dan teknologi serta politik kita itu bergantung kepada barat. Kenapa? Karena kita secara ekonomi bergantung kepada kebijakan-kebijakan barat seperti contoh misalnya petrodolar atau dolar misalnya. Pada hari ini rupiah sangat jatuh ya. Berapa sekarang? 17.900 ya. Ya, 17.900 kepada dolar. Itu fluktuatif ya, bisa naik tiba-tiba ya, kapan ketika dolar itu menjadi mata uang perdagangan internasional. Ya, kita bisa lihat bagaimana hari ini ya barang-barang pokok naik ya, dan juga BBM juga naik walaupun itu BBM non subsidi. Nah, begitu juga dengan militer ya. Kita bisa lihat ya negeri-negeri kaum muslimin baik di Timur Tengah ya, itu juga membelanjakan uangnya itu ya, membelanjakan uangnya untuk membeli persenjataan militer ya. Begitu juga Indonesia itu kepada barat ya. Nah, itu besar ya, sangat besar ya. Sebagian besarnya dominannya itu begitu. Ya, begitu juga dengan apa namanya teknologinya ya. Nah, teknologi ya itu juga dari barat juga ya. Serta politiknya. Politiknya contoh misalnya kita masih pakai demokrasi, masih pakai liberal dan juga masih pakai sekularisme. Nah, jadi karena ketergantungan kita ini, maka kita tidak punya kemandirian. Sehingga kalau misalnya dari tabelnya itu kemandirian Islam itu tidak sampai 20%. Nah, jadi Bengal tidak sampai 20% ya, artinya lebih dari 80% itu kita didominasi oleh Barat dan juga kebijakan-kebijakan Barat. Dan kita bisa rasakan bagaimana hari ini ya kebudayaan-kebudayaan Barat itu, kebijakan-kebijakan Barat itu, kebijakan-kebijakan negara-negara Barat itu ya sampai kepada kita di Indonesia ini, dan itu bisa kita rasakan. Nah, selanjutnya adalah penindasan ya. Palestina, Uighur, ya Rohingya itu juga tidak bisa selesai pada hari ini karena kaum muslimin terpecah belah dalam bentuk nation state atau negara-negara bangsa. Ya, jadi mereka menganggap bahwasanya urusan-urusan Palestina, urusan-urusan Uighur, urusan-urusan Rohingya itu bukan urusan-urusan mereka. Jadi urusan-urusan Rohingya bukan urusan-urusan Arab Saudi, bukan urusan-urusan Indonesia, bukan urusan-urusannya apa namanya Uni Emirat Arab ya, Bahrain, Qatar, ya, Lebanon, ya, itu juga bukan urusan-urusan mereka ya, karena itu mereka bukan apa namanya berkebangsaan Palestina dan bukan berkebangsaan Uighur dan juga berkebangsaan Rohingya ya. Nah, ini. Nah, lalu kemudian hukum warisan penjajah ya, bukan syariah. Nah, jadi banyak ya, hampir setelah Daulah Khilafah Turki Utsmani ya, itu runtuh di 1924 ya. Tepatnya apa namanya 3 Maret ya 1924 ya, maka diberlakukanlah hukum-hukum atau undang-undang ya yang itu warisan dari penjajah. Kenapa? Karena dijajah oleh Inggris ya, Prancis ya, dan juga Jerman ya. Kita tahu bagaimana itu menjajah negeri-negeri kaum muslimin. Sampai hari ini ya Indonesia dijajah oleh Belanda. Nah, sampai hari ini kita masih memakai hukum-hukum ya penjajah dan bukan syariat Islam. Begitu juga di negeri-negeri kaum muslimin di seluruh seluruh dunia. Sehingga apa ya? Sehingga kaum muslimin ya begitu banyaknya dia jumlahnya ya, maka dia tidak ubah seperti buih di tengah lautan ya. Inilah yang terjadi ya, apa namanya? eh, kepada kaum muslimin ya, realitas kita pada hari ini ya. Jadi banyaknya jumlah ya, tapi seperti buih di tengah lautan. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, suatu saat kaum muslimin itu adalah jumlahnya banyak ya, tetapi apa namanya? Hanya seperti buih di lautan, terombang-ambing oleh arus ya. Kapan kalau kata apa namanya Amerika perang, ikut perang ya kan, kapan dolar naik, kapan apa namanya minyak Saud Hormuznya ditutup ya, minyaknya naiknya itu yang terjadi ya. Nah, inilah ya semua ya realita ini mungkin kita semua pun sudah paham. Ini bisa kita lihat di media-media sosial ya, di kanal-kanal berita media sosial, di kanal-kanal berita nasional juga ada ya. Maka semua ini ya kita bisa lihat. Jadi hilangnya persaudaraan ya, hilangnya ikatan akidah ya, hilangnya institusi negara itu menjadikan kaum muslimin itu terombang-ambing seperti buih di tengah lautan. Jumlahnya banyak ya, lebih dari apa namanya 2 miliar ya, tapi terombang-ambing dan banyak ditindas. Nah, hijrah hari ini ya, hijrah hari ini itu ada kembali kepada Islam kafah.
Ya, kenapa kembali pada Islam kafah? Yang pertama hijrah secara akidah. Karena apa yang dilakukan Rasulullah SAW itu, ya hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ini menegakkan akidah. Nah, jadikan Islam ya sebagai satunya standar berpikir, bersikap dan bertindak dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan akal, yaitu liberal, ya dan bukan tradisi, yaitu sekuler. Nah, ini dia. Nah, jadi ini membuktikan apa ya? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu ya telah membawa Islam itu menerapkan Islam ya untuk seluruh eh, sendi-sendi kehidupan dunia ya. Ya tadi berbunyi saya bacakan tadi apa yang saya jelaskan tadi itu dalam Quran surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang beriman ya, masuklah kepada Islam secara keseluruhan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, afa hukmal jahiliyah yabaghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun ya. Jadi ada huruf hamzah di depannya ya. Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya bukan untuk bertanya, tapi berretorika untuk menafikan ya, untuk mengingkari ya. Apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya, artinya nggak boleh memakai hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua hukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala itulah hukum jahiliyah ya. Kenapa? Karena berdasarkan akal manusia. Nah, dan hukum siapakah ya? Sistem hukum siapakah yang lebih baik ya daripada sistem hukum yang Allah berikan ya bagi kaum yang meyakini ya. Jadi ada kata-kata liqaumi yuqinun ya. Orang-orang yang yakin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau tidak orang-orang yang tidak yakin ya, maka dia tidak akan ambil hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mengambil hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dia. Lalu kemudian hijrah politik, ya. Apa hijrah politiknya? Yaitu bagaimana membangun ya, hari ini kita bisa membangun kesadaran politik seluruh umat Islam di dunia agar kembali ya berada di bawah kepemimpinan global yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, Rasulullah mengatakan tsumma yakunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ya. Nanti akan ada ya khilafah sesuai dengan metodenya Nabi ya Rasulullah SAW. Ya, kita bisa lihat bagaimana masa khulafah Rasyidin. Ya, begitulah minhajin nubuwah. Ya, begitulah bagaimana setelah Rasulullah SAW ya digantikan oleh khulafah Rasyidin. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, jadi secara politik itu membangun ini ya. Jadi tugas kita apa hari ini? Ya, selain dengan akidah Islam, ya kita punya keinginan ya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk kepada Islam secara kafah, karena itu bagian daripada akidah kita ya karena di akhir ayat itu dikatakan apa namanya? eh, Wala tattabi'u khutuwatis syaiton ya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi kalau kita tidak melaksanakan apa namanya tidak masuk Islam secara kafah ya maka kita mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin ya. Bahwasanya sesungguhnya setan itu ya bagi kalian ya adalah musuh yang nyata. Nah, eh lalu kemudian ya apa itu khilafah ala minhajin nubuwah? Itu yang menerapkan syariat secara kafah, menyatukan umat Islam, melindungi akidah dan kehormatan mereka, mengelola kekayaan alam dan mensejahterakan dengan adil dan menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Inilah yang dilakukan oleh kepemimpinan global, ya, kepemimpinan Islam global, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Yang kedua, yang ketiga adalah hijrah sosial, yaitu melepaskan diri dari sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan dan kembali sepenuhnya kepada aturan Allah dalam bermasyarakat, berekonomi, dan bernegara. Jadi hijrah yang selama ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang kita bisa baca dalam sirah-sirah ya, sirah-sirah Nabawiyah ya, terutama sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, yaitu menjelaskan bahwa hijrah itu bukan sekedar kenangan sejarah, bukan historical sejarah saja, tapi hijrah itu lebih kepada panggilan nyata untuk perubahan hakiki pada hari ini. Karena kita tahu pada hari ini dunia itu sudah sangat rusak. Dunia itu penuh dengan kebohongan-kebohongan.
Dunia itu penuh dengan kezaliman-kezaliman. Dunia itu penuh dengan pemimpin-pemimpin yang lalim. Ya, dunia itu penuh dengan kerusakan-kerusakan di segala sendi sosial masyarakatnya. Kenapa? Karena dunia pada hari ini tidak melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dunia pada hari ini sudah mencampakkan akidah Islam meskipun banyak manusianya berakidah Islam. Karena esensi daripada melaksanakan taat kepada akidah Islam adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa langkah praktis ya menyambut hijrah? Pertama, ya, tingkatkan ya, takwa pribadi, tinggalkan maksiat, ya. Mulailah berhijrah ya dari sesuatu kemaksiatan kepada sesuatu yang mulia, itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkuat ibadah harian dan jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup setiap saat. Apapun kejadiannya, apapun amalnya harus sesuai dengan timbangan Al-Qur'an. Makanya harus belajar. Nah, yang kedua, tumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Bersatu di atas akidah yang kokoh. Lepaskan sekat nasionalisme dan bangun solidaritas sejati sesama muslim. Karena sesama muslim itu dibangun atas dasar tali akidah, tali agama, diikat oleh akidah Islamiyah. Nah, yang ketiga, tuntut ilmu ya, secara serius, pelajari fikih siasah, sejarah peradaban Islam dan strategi dakwah agar perjuangan itu berdasarkan landasan ilmu, tidak berdasarkan nafsu, ya, tidak berdasarkan kebodohan-kebodohan karena mengikuti nafsu, ya. Jadi dakwah Islam itu Muhammadiyah tanpa kekerasan, ya, tidak boleh angkat senjata karena Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan itu. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan itu. Karena Rasulullah SAW ya melakukan metode dakwahnya, melakukan usul-usul dakwahnya ya untuk mencapai tujuan metode dakwahnya tadi itu Muhammadiyah tanpa kekerasan. Nah, lalu kemudian eh, harus dengan ilmu ya, harus dengan literasi ya, makanya perlu belajar. Jadi apa? Karena kebodohan itu adalah tidak boleh diikuti. Nah, aktif berdakwah, ajak keluarga, ajak sahabat, ajak masyarakat kembali kepada Islam kafah ya. Balighulani walau khaya. Sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat ya. Balighulani walau ayah ya. Jadi begitu. Nah, karena perubahan dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat kita. Berarti diri kita sendiri, ibda bin nafsi, ya berubah dengan diri sendiri, lalu kemudian keluarga kita ya. Bagaimana dalam Al-Quran juga dikatakan mengubah ya ya ayyuhallazina amanu wa anfusikum wa ahlikum naro ya. Jadi hai orang-orang yang beriman ya, selamatkan dirimu dulu ya. Ubah diri sendiri dulu, hijrah dulu ya, wa anfusikum wa ahlikum naro, dan orang-orang terdekatmu, ahlimu ya, dari api neraka. Nah, inilah langkah praktis ya dalam menyambut hijrah pada hari ini ya. Lalu kemudian yang terakhir ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ya, dikatakan Allah Subhanahu wa taala begini. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ya, ayat 11 dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta ya. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ya, kecuali kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Nah, hijrah itu adalah mengubah diri kita ya. Kalau kita ingin kembali mulia, karena kita tahu bahwa sejarah mencatat Islam itu adalah mulia. Kita tahu dalam Al-Quran kita itu adalah kuntum khairu ummah, umat yang terbaik. Maka posisikan diri kita sebagai umat yang terbaik, bukan umat yang terhina. Umat yang mulia, bukan umat yang terjajah. Ya, maka dengan memposisikan itu, kita harus mengubah apa yang ada pada diri kita hari ini. Ya, kalau kita mulai pada ini berleha-leha, nyantai-nyantai, nggak mau mengkaji Islam, sibuk mengejar dunia, ya kan? Dunia, maka tinggalkan itu semua. Bagilah porsinya secara adil, ya, adil dalam mengkaji Islam, adil dalam berdakwah Islam, adil dalam menggapai dunia atau meraih kenikmatan dunia. Nah, sehingga ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya. Apa itu? Potensi kita, yaitu akal dan fisik kita yang sehat. Nah, jadi janji Allah untuk orang yang berhijrah itu ada dalam Quran surah An-Nisa 100 yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menjemputnya atau menimpanya, maka sungguhnya telah tetap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, niat saja pun dan menjalankannya pun ya, kalau belum mencapai tujuan baru usaha, ya, maka Allah sudah menetapkan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hijrah adalah kunci kebangkitan Islam. Meski berat di awal, ya, meninggalkan zona nyaman, melawan arus sistem rusak. Namun janji Allah pasti, kelapangan rezeki dan pahala yang tidak pernah putus. Ya, ini sudah kita bisa baca dalam Sirah Nabawiyah. Bagaimana para sahabat mengikuti Rasulullah SAW, mereka mendapatkan kelapangan, ya, rezeki, pahala yang tidak pernah putus. Ya, bahkan Rasulullah SAW menjamin mereka masuk surga. Ya, ya, pada hari ini kita belum ada jaminan masuk surga. Ya. Para sahabat yang ada jaminan sendiri pun itu tetap melaksanakan hijrah. Apalagi kita yang tidak ada jaminannya. Ya. Lalu Muharram 1448 Hijriah ini, ya, Muharram 1448 Hijriah ini, ya, adalah momentum kita untuk berhijrah sungguh-sungguh menuju Islam kafah. Inilah janji Allah bagi orang-orang yang berhijrah. Nah, inilah momentum kita. Ya, jadikanlah Muharram 1448 Hijriah ini sebagai tahun hijrah. Dari lemah kita menjadi kuat, dari pecah kita menjadi bersatu, dari sistem kufur kita kembali kepada sistem Islam. Allah walam bisawab. Mungkin itu bisa saya sampaikan, ya. Semoga berkenan kepada seluruh pendengar, ya, kepada seluruh partisipan, ya, partisipan Zoom, ya, pada hari ini yang sudah menyediakan waktunya, ya, untuk bisa mengikuti bedah kafah online yang kita lakukan yang kita adakan setiap Jumat sore pukul 5 sore. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, ya, dan juga apa yang disampaikan bisa menambah hasanah ilmu keislaman kita. Mohon maaf kalau seandainya ada masih kekurangan di sana sini, ya, kesalahan asalnya dari saya, sedang kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan yang menggoda itu hanyalah dari setan dan jin. Ya, mungkin itu saya sampaikan, saya cukupkan. Ya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya